Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok Muhkam dan Mustasyabih yang beranggotakan saya sendiri Niko Dwi Laksono, Febri Lisa Ayu Anggraini, dan Putri Wahyuning Tias. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian Muhkam dan Mustasyabih. Muhkam sendiri dapat diartikan sebagai sesuatu hal yang kokoh, fasih, jelas, dan dapat membedakan antara hak dan batil. Sedangkan mustasyabih dapat diartikan bila ada sesuatu yang serupa ataupun bisa disebut dengan mutasamil dalam perkataan. Ayat-ayat muhkam itu wajib untuk diamalkan dan diimani, sedangkan ayat-ayat mustasyabih itu wajib diimani namun tidak wajib untuk diamalkan. Dengan demikian, ayat-ayat muhkam itu ayat yang terang dan dapat mudah dipahami, sedangkan ayat-ayat mustasyabih itu merupakan ayat-ayat yang bersifat global ataupun universal yang sukar untuk dipahami. Selanjutnya, karakteristik al-muhkam dan al-mutasyabih. Dalam karakteristik ini terdapat banyak perbedaan dan bahkan ayatnya sulit ditemukan. C.M.S. Baljen mengutip pendapat dari Zamakhsyari yang isi pendapatnya adalah ayat muhkam merupakan ayat yang berhubungan langsung dengan hakikat atau kenyataan, sedangkan mutasyabih adalah ayat yang menuntut penelitian. Ar-Raqib al-Ashifani memberikan beberapa karakteristik tentang ayat muhkam dan mutasyabih. Karakteristik yang pertama adalah ayat muhkam. 1. Ayat yang dapat membatalkan ayat lainnya. 2. Ayat yang menghalalkan atau membatalkan ayat lainnya. 3. Ayat yang terdapat kewajiban yang harus diimani dan diamalkan. Yang kedua adalah ayat mutasyabih. Yang pertama, ayat yang tidak diketahui hakikat maknanya. Yang kedua, ayat yang dapat diketahui hakikat maknanya namun dengan bantuan hadis. Yang ketiga, ayat yang hanya dapat diketahui oleh orang yang mendalami ilmunya. Kemudian, perbedaan pendapat para ulama terhadap muhkam dan mutasyabih. Yang pertama, dari golongan para ulama Hanafiyah mengatakan bahwa lafaz muhkam adalah lafaz yang sudah jelas petunjuknya dan tidak mungkin dinasikan. Sedangkan lafaz mutasyabih adalah lafaz yang tidak jelas petunjuknya atau sehingga tidak terjangkau oleh akal pikiran manusia. Yang kedua, dari golongan yang pendapatnya dikutip dari Ibnu Abbas yang menyatakan bahwa ayat muhkam tidak dapat ditakwilkan namun atau kecuali dengan satu arah. Sedangkan ayat mutasyabih dapat ditakwilkan dalam beberapa segi karena masih sama. Yang ketiga yaitu mazhab khalaf. Mereka berpendapat bahwa ayat-ayat mutasyabih harus ditetapkan dengan pengertian yang sesuai dan sedekat mungkin dengan zatnya. Mereka mentakwilkan lafaz istiwa atau bersemayam dengan Maha Berkuasa menciptakan sesuatu hal tanpa susah payah. Yang keempat yaitu mazhab salaf, yaitu para ulama dari generasi sahabat. Mereka berusaha untuk mengimaminya dan menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi kaum salaf, ayat mutasabihat tidak perlu ditakwilkan sebab yang mengetahuinya hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mereka hanya berusaha untuk mengimaminya saja. Selanjutnya, sebab-sebab turunnya ayat muhkam dan mutasyabih. Sebab adanya atau turunnya ayat muhkam dan mutasyabih ini ialah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya demikian. Allah membedakan antara ayat-ayat yang muhkam sebagai bandingan dari ayat yang mutasyabih. Imam Ar-Raghib Al-Afsihani dalam kitabnya Mufradatil Al-Quran menyatakan bahwa sebab adanya kesamaran ada 3 hal, yaitu yang pertama, kesamaran dari aspek lafal saja. Yang kedua, kesamaran dari aspek maknanya, seperti mengenai sifat-sifat Allah, sifat-sifat hari kiamat, surga, neraka,
dan sebagainya. Semua sifat itu tidak terjangkau oleh pikiran manusia. Yang terakhir adalah kesamaran dari aspek lafal dan maknanya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan hikmah-hikmah yang akan kita dapat dalam mempelajari muhkam dan mustasyabih. Dalam mempelajari muhkam dan mustasyabih, kita akan lebih mengerti apa isi dari ayat-ayat tersebut, menghilangkan rasa bingung dan rasa kesulitan dalam mempelajarinya, serta mempercepat usaha kita dalam tahfizul Quran. Di situ, di ayat-ayat muhkam itu terdapat suatu ayat-ayat yang jelas sehingga kita lebih mudah untuk memahaminya, tidak berbelit-belit. Sedangkan mustasyabih itu lebih menekankan akal manusia itu lebih masih lemah dan masih membutuhkan banyak materi dalam Al-Quran. Di situ kita akan menjadi lebih merasa kurang dan kita akan menjadi lebih semangat belajar Al-Quran dan membaca Al-Quran dan mengamalkannya. Dalam mempelajari kedua tersebut, kita akan mendapatkan pahala yang kita dapat sendiri karena kita akan mengamalkan sesuatu ayat-ayat yang terkandung di dalamnya menjadi sesuatu kebaikan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami tentang materi muhkam dan mustasyabih. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.